siswa kami semua, sebelum masuk ke dalam ruangan, coba persiapkan maskernya. Ya, sebelum masuk coba cuci tangan. Semuanya, apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita mulai dengan ibadah singkat. Ya, nah kita dengarkanlah nyanyian pujian ini. Ingin bernyanyi hari menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan padaku. Putih sekolah atau seruli jangan rebahnya. Oh, kamu yang kecapi dan menyentuh hatiku. Haleluya, dan memujimu menyanyi selamanya. Tentang jelas kamu terhamba dan kamu merasakan namanya. Oh, antum sebenarnya selokan akan ku cinta, akan ku suka. Oh, jadi nyanyikan memuji Tuhan Tuhanku. Waktu ingin bernyanyi serta tubuhku menaik hari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan padaku. Putih sangkaan atau seruli dengan rebana. Oh, aku mainkan kecapi memuji Tuhan Tuhanku. Demikianlah tadi lagu pujian. Sekarang kita berdoa kepada siswa kami yang membuat doa. Silakan ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar. Berikanlah kami kepikiran yang Tuhan. Kau tahu betapa banyak dosa kami atas segala itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada siswa kami yang telah membawakan doa buat pagi hari ini. Nah, kepada kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba ya, maskernya, bukunya, coba perhatikan Alkitabnya, pulpen, pensil, buku tulis, dan buku pelajaran kelas 6. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba perhatikan tak ada sapa-sapa di bawah. Ya, sudah bersih semua anakku? Ya, sebelum kita mulai materi pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu Naksen.
nama-nama kalian ya. Nah, Cika Bursinaga, Hadir Bu. ya Rafael, Hadir Bu. Kiana, Gabriel, Bu. Esra, Hadir Bu. Triska, Hadir Bu. Cika Silaban, Hadir Bu. Duma Turnip, Ruben Simbolon, Hadir Bu. Kiel, Hadir Bu. Doni. Hadir Bu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini semua siswa kami hadir ya kan? Semua hadir? Nah, itulah tadi nama-nama siswa kami. Bagus. Kita sebagai siswa kelas 6, ya tetaplah belajar dan giat dan tetaplah menjaga protokol kesehatan. Coba pakai nah. Oke, sudah. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu agama Kristen. Ya, pembelajaran kita minggu yang lalu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, kenapa kita harus beribadah? Ada yang masih ingat anak-anak kami? Iya, bagus. Karena Tuhan itu baik. Apa lagi yang kalian ingat? Pelajaran minggu yang lalu? Karena Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Bagus. Ada lagi yang tahu? Iya, beribadah. Ada lagi nak? Mengapa kita harus beribadah? Ada yang tahu Doni? Iya, memuji Tuhan. Jadi, itulah pembelajaran kita minggu yang lalu tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Kenapa kita harus beribadah? Karena Allah baik. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan kita. Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, sebagai umat percaya, kita selalu bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan lewat lagu pujian. Nah, itulah sekilas pelajaran yang lalu. Hari ini kita belajar di dalam buku agama halaman berapa? Coba lihat buku agamanya. Beribadahlah di dalam roh dan akal budi. Lihat bukunya, oke? Udah? Nah, lihat Alkitabnya. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Sudah dilihat? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Pertama, menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen. Yang kedua, memilah jenis nyanyian ibadah menurut kalimat dan pesan nyanyian. Bernyanyilah dengan cara nyanyi dan menyanyikan sebuah nyanyian dalam ibadah. Ya, baca Alkitabnya. Jadi bernyanyi itu adalah memuji 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Iya, coba catat sama-sama judul materi pembelajaran kita, ayo. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Nah, itu mereka memahami, mereka mengerti bahwa apa yang dikerjakan Allah kepada manusia. Jadi kalau kita lihat di sini bernyanyi tadi, ya itu judulnya arbak, ya arbak tadi ini. Menurut kalian seperti apakah nyanyian arbak? Semangatkah atau lembutkah? Ayo, ada yang tahu? Semangat, ya. Semangat, nyanyian arbak itu semangat. Jangankan kita bernyanyi semangat, tapi juga tubuh kita pun semangat. Apalagi yang semangat, jiwa kita. Gak boleh bernyanyi arbak, gak boleh gitu. Ya, ada nyanyian ini bermacam-macam. Ya, ada nyanyian yang semangat, ada nyanyian yang kayak mana lagi? Lembut. Ya, contohnya tadi apa yang nyanyi semangat? Ada yang tahu siswa kami? Ya, arbak. Ada lagi ya di dalam lagu rohani. Contohnya, di muka Tuhan Yesus. Halaman berapa itu? Coba lihat di buku paketmu. Di muka Tuhan Yesus, ku datang padamu Tuhan. Menurut kamu dengarkan irama itu seperti apa itu? Sedih, ya. Kalau nyanyian ini ada beragam jenis, ya. Ada beragam-ragam jenisnya. Ada yang lembut, ada yang semangat. Ada kadang-kadang bernyanyi kita sampai meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa sering kita bernyanyi itu sampai meneteskan air mata? Karena lagu itu menyentuh, Bu.
menyentuh hati dan perasaan sehingga meneteskan air mata. Ya, contohnya kalau kita sedang berduka, ada keluarga kita datang kita bernyanyi. Apa yang kita nyanyikan di sana? Lagu-lagu yang sedih, ya. Kalau ada gereja, kita sering juga lagu-lagu apa? Sukacita. Jadi nyanyian itu ada berjenis, ada yang apa? Semangat, ada yang lembut, ya. Jadi kalau semangat ya semangat kita. Jadi nyanyian itu bermacam-macam jenisnya, ya. Bernyanyi adalah suatu kebahagiaan. Bernyanyi adalah suatu apa? Ekspresi jiwa kita menyampaikan kepada Tuhan. Jadi kita bernyanyi tidak asal bernyanyi, ya. Tidak asal bernyanyi. Harus bagaimana? Dihayati, mengerti iramanya, mengerti melodinya, supaya yang bernyanyi juga terpusat pikirannya kepada Tuhan, dan yang mendengarkan juga mengerti apa tujuan dan isi dari sebuah lagu yang kita nyanyi itu, ya. Selalu dilakukan dalam ibadah kira-kira di mana aja? Iya, di gereja. Di mana lagi Doni? Di tempat-tempat apa? Iya, kebaktian rumah tangga. Di mana lagi nyanyian sering kita temukan? Di sekolah. Di mana lagi Cika? Di gereja. Jadi nyanyian itu sering ditemukan. Dan orang Kristen selalu menyampaikan lagu pujian untuk Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan kepada anak didik kami semuanya. Jadi setiap ibadah selalu ada lagu pujian untuk Tuhan, ya. Baik di gereja, di kebaktian rumah tangga, baik di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap gereja, setiap ibadah selalu kita ada bernyanyi. Setiap sukacita, setiap berduka cita, orang-orang Kristen menyampaikan pujian lewat nyanyian. Jadi nyanyian adalah ekspresi hidup kita, menyampaikan segala isi hati kita, menyampaikan segala doa kita, menyampaikan segala harapan kita kepada Tuhan. Nah, kedua, ini bernyanyi atau bagaimana? Bernyanyi. Ngapain ini? Ngapain ini? Bernyanyi. Bernyanyi tadi apa tujuannya? Untuk memuji Tuhan. Bagus, ya. Kita lihat lagi. Ketika kita lihat Raja Daud menyanyikan sebuah lagu dengan menggunakan alat musik. Alat musik apa itu kira-kira? Iya, kecapi. Dia memuji Tuhan sambil bekerja, yaitu menggembalakan domba. Di sini kita lihat ada alat musik apa? Sulit. Apa ini? Biola. Apa lagi ini? Alat musik apa ini? Gesek, ya kan? Alat musik apa ini? Iya. Alat musik apakah ketika kita menyanyikan lagu Arba? Ada tadi apa katanya? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Untuk apa ini semua? Iya, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kalau alam semesta, tumbuh-tumbuhan bisa memuji Tuhan lewat mereka sendiri, bagaimana dengan manusia yang sudah dipakai Tuhan, yang paling tinggi derajatnya untuk memuji Tuhan, dipakailah manusia. Jadi bernyanyi itu tidak boleh sembarangan atau sembrono. Coba kita lihat lagi sedang apa ini nih? Iya, berdoa. Ini termasuk ibadah atau enggak? Iya, termasuk ibadah atau enggak? Iya, berdoa memuji Tuhan. Kita lihat ini lagi. Iya, bernyanyi sambil bermain. Itu orang Kristen, ya, bisa bermain memuji Tuhan. Ya, bisa main umpat, ya, keliling-keliling memuji Tuhan. Jadi setiap saat dalam hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Coba kamu lihat lagi. Sedang apa ini? Memainkan alat musik. Iya, memainkan alat musik. Ini adalah Raja Daud ketika dia seorang penggembala domba. Dia menggunakan kecapi untuk meninggikan nama Tuhan dengan menggunakan alat musik apa ini, Rafael? Kecapi. Ucapkan dulu sama-sama. Alat musik apa ini? Kecapi. Tangan dulu. Iya, tangan ya. Nah, oleh sebab itu kehidupan
boleh tidak bernyanyi. Selalu ada nyanyian, ya kan? Alat musik apa ini? Iya. Alat musik juga digunakan untuk memuji Tuhan. Seperti ini tadi, untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kalau alam semesta, tumbuh-tumbuhan bisa memuji Tuhan lewat mereka sendiri, bagaimana dengan manusia yang sudah dipakai Tuhan, yang paling tinggi derajatnya untuk memuji Tuhan? Iya, berdoa. Ini termasuk ibadah atau enggak? Iya, termasuk ibadah atau enggak? Iya, berdoa memuji Tuhan. Kita lihat adalah Raja Daud ketika dia seorang penggembala domba. Dia menggunakan kecapi untuk meninggikan nama Tuhan dengan menggunakan alat musik apa ini, Rafael? Kecapi. Ucapkan dulu sama-sama, alat musik kecapi. Tangan dulu. Ya, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, terfokus dan terpusat kepada Tuhan. Diumpamakan seperti pemain panah, ketika dia memanah jelas tujuannya, iya kan? Nah, kita lihat lagi, bernyanyi sama dengan menyampaikan doa, sama dengan menyampaikan harapan kita kepada dulu, ya, orang-orang Barat menyampaikan lagu pujian itu kepada Tuhan, ya, seperti di Jerman, negara-negara Barat. Bagaimana itu? Karena memang lagu pujian itu adalah salah satu di dalam perjanjian lama, ya, supaya menurut orang-orang Lewi selalu diberikan bagian atau tugas masing-masing untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Contohnya hari ini yang membawa doa, hari ini yang bawa pujian. Sama juga seperti kita di gereja, ya, sudah disiapkan semua lagu-lagu yang harus dinyanyikan setiap minggu, ya. Oleh sebab itu kita harus tetap mengakui dalam hidup kita kebesaran Tuhan melalui lagu pujian, supaya kita, apa nasihat Rasul Paulus di dalam kitab itu, supaya jemaat yang di Korintus tidak hanya mempersoalkan tentang bahasa roh, ya, tetapi supaya jemaat itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada jemaat untuk bisa menolong, ya, memberikan motivasi dan semangat. Tetapi ada masalah di dalam jemaat Korintus. Mengapa? Karena menurut mereka, ya, bahwa bahasa roh itu adalah sangat diutamakan. Padahal Paulus tidak seperti itu, ya, tidak mengutamakan bahasa roh, tapi bagaimana dengan kesungguhan hati terfokus kepada Tuhan, tidak bahasa roh. Karena zaman dulu, ya, belum ada yang mengartikan yaitu bahasa roh itu sendiri. Kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa memuji Tuhan itu lewat nyanyian adalah suatu bagian ibadah di dalam gereja, ya, di dalam gereja. Nah, sekarang ibu bagikan dulu tugas diskusi. Oke, nah coba lihat bahannya di dalamnya. Ada di situ bahannya 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Coba dibaca dulu. Sebab jika engkau mengucapkan Ya, sambung. biasa yang hadis, sebagai yang hadis Yang sudah dibaca kelompok 2 dikerjakan sama-sama. tapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Kelompok mana yang sudah siap? Mereka saling membutuhkan, padahal Ya, kelompok 3 maju ke depan. agar mengetahui kebaikan dalam jemaat agar dapat menolong, menghibur, mendorong, dan saling mengingatkan mereka yang membutuhkan. Dalam jumlah apa saja masalah Korintus untuk bukan satu Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus. Demikianlah tadi presentase pada setiap kelompok. Nah, semua mengerti? Semua mengerti? Nah, ibu mau
tangan ke temannya. Menurut kamu apa itu bernyanyi? mengekspresikan kehidupan kita, Bu. Oke, bagus. Ya, ada yang tahu apa itu bernyanyi? Memuji menyenangkan hati Tuhan. Iya, bagus. Yang lain ada lagi, Nak? Apa itu bernyanyi? Memuji Tuhan. Bagus. Siapa yang bilang itu? Doni, tepuk tangan itu Doni. Oke, menyanyi. Ada lagi yang tahu? Keyboard. Ada lagi yang tahu juga? Ya, ada lagi seruling. Ada kelompok 3 pernah nggak ada siapa yang membantu dalam mendukung doa atau sebuah lagu? Piano, Bu. Piano, bagus. Apa lagi, Nak? Hah? Organ. Ya, jadi ini semua alat-alat musik ini digunakan dalam bernyanyi di gereja untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Nah, sampai di situ ada pertanyaan. Sudah mengerti? Sudah paham? Ya. Ya, kerjakan. Ya, kerjakan. Pada ya, udah siap, Nak? Ada yang udah siap? Ya, kumpulkan. Ya, satu orang aja yang ngumpul biar gak repot. Tugas mandirinya. Oke. Ya, nah, sesudah kita tadi mengerjakan tugas, apa-apa aja yang tidak kamu ketahui dalam pembelajaran materi kita hari ini? Ada yang tidak mengerti? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah paham semua itu yang bertanya lagi ini, ya. Bagaimana yang dimaksud tadi bernyanyi dengan roh dan akal budi? Tidak asal bernyanyi. Tidak asal bernyanyi. Ada lagi yang lain, Nak? Harus dengan hati dan dengan hati, ya, dengan pikiran, dengan perasaan. Iya, tidak boleh asal bernyanyi, asal bunyi, tapi memberikan suatu tujuan sebuah lagu. Harus mengerti irama syairnya, melodinya, isinya, dan tujuan sebuah lagu. Sehingga kita mengerti, ya, mendengarnya yang itu, merasakan apakah lagu itu adalah sebuah lembut atau lagu bernyanyi supaya didengar orang. Tapi kita tidak tulus bernyanyi, ya kan? Jadi bernyanyi itu nggak boleh berteriak-teriak, ya kan, Nak? Bernyanyi itu tidak boleh mengganggu teman. Waktu kita bernyanyi tidak boleh coret-coret dinding, ya kan, Nak? Tetapi betul-betul hati kita, pikiran kita siapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan juga mengerti, memahami nyanyian kita itu, karena Dia senang, Dia yang kita puji. Jadi kalau selama ini kamu bermain-main waktu bernyanyi atau beribadah, mulai hari ini harus bertobat, haruslah bernyanyi dengan benar, kata-kata yang jelas, jangan berteriak, tapi betul-betul terpusat kepada Tuhan, lagu pujian yang kita sampaikan. Kedua, bernyanyi di dalam akal budi tadi, bernyanyi di dalam roh, ya, harus terfokus kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bernyanyi di dalam roh dan akal budi. Bernyanyi di dalam roh tadi, yaitu bernyanyi dengan terfokus, dengan sungguh-sungguh, hati yang tulus, beribadah kepada Tuhan. Diumpamakan seperti seorang pemanah, ketika dia memanah, jelas tujuan lagu itu, supaya yang mendengarkan lagu ini bisa tertolong. Dia mengerti bahwa lewat nyanyian itu menunjukkan karya Allah yang besar, ya itulah. Nah, pelajaran kita hari ini sebagai kesimpulan, ya, coba lihat di situ di halaman berapa, lihat itu halaman 23 bagian G, buku paket Kunakul. Coba lihat dulu, ya, ada di situ karena, nah, bahwa bernyanyi adalah
kepada Tuhan, ya kan? Ekspresi harapan doa kita kepada Tuhan. Coba kamu baca dulu rangkumannya sebagai kesimpulan pelajaran kita. Bernyanyi adalah ekspresi doa dan harapan kita terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga nyanyi diciptakan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya tahu memahami karya Allah yang selalu baik dalam hidup. Ya, bagus. Coba dibaca satu orang di sini kesimpulan pelajaran kita. Salah satu untuk Iya, coba dilihat di buku paketnya pelajaran kelas 6. Iya, baca rangkumannya. Iya, kamu dulu baca bagian dirinya. adalah untuk ibadah umat Kristen tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asalnya bunyi. Nyanyian adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal budinya yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dan kehidupan kita. Nah, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Kalau bernyanyi dengan roh, harus terfokus nyanyian kita itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau bernyanyi dengan akal budi, harus pikiran dan hati kita harus dengan rendah hati bermuji Tuhan. Jadi bernyanyi bukan untuk disombongkan, tetapi perasaan, yaitu sarana kita memuji Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya kan? Dan menyanyi itu tidak asal bernyanyi, tapi harus dengan hati yang sungguh-sungguh, rendah hati, tidak boleh disombongkan. Jadi terfokus kepada Tuhan, tidak ada bermain-main waktu bernyanyi, tidak ada berteriak-teriak, tetapi mengerti nyanyian itu harus jelas kata-katanya. Apanya lagi yang jelas, nak? Iramanya, syairnya, melodinya, isinya, dan tujuan sebuah lagu, sehingga bisa membantu orang lain yang mendengar bahwa karya Allah itu sangat besar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kepada anak didik kami semuanya. Ya, sudah mengerti? Iya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga melalui materi bernyanyi dalam roh dan akal budi, kamu bisa menerapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita hari ini, supaya kamu nanti tetap belajar di rumah dan praktekkan bagaimana berdoa, bagaimana bernyanyi, ya, yang benar kepada Tuhan. Dan bernyanyi tadi tidak boleh bermain-main, tidak boleh asal bernyanyi. Harus jelas kata-kata, harus jelas isinya, harus jelas tujuan sebuah lagu, sehingga menolong orang yang mendengar mengerti akan karya Allah. Demikianlah Tuhan memberkati kita. Dan kepada siswa kami, sebelum kita pulang, terlebih dulu kita tutup dengan doa singkat. Ya, terima kasih buat Doni yang telah membawakan doa kita hari ini. Semoga anak didik kami selalu menerapkan protokol kesehatan dan belajar di rumah dengan giat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua. Salam.